Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Alhamdulillah kita diberi umur panjang menangi masuk tahun 2026 ya. Nah, tahun baru ini kita juga berharap menjadi ngeh bahwa kita ini sudah melalui satu terminal ya. Kalau dalam perjalanan kehidupan manusia itu tentu ada etape-etapenya. Jadi ada orang yang berhenti dalam satu etape ya, kemudian bisa melanjutkan pada etape berikutnya gitu. Nah, kita ini secara perusahaan juga harapannya seperti itu ya. Kita ini sudah hampir 33 tahun ya, melalui etape tahunan ya. Jadi harapan kita setiap tahun itu ketika kita masuk tahun baru. Nah, sehingga harapannya nanti setiap awal tahun masa ini kita bisa mencanangkan sesuatu yang baru dan kita ngeh. Nah, kita masuki etape berikutnya. Etape tahun ini harapannya menjadi momentum yang bisa kita optimalkan menjadi sebuah penggerak kita ya, karena orang itu butuh bergerak, butuh penggerak, karena kalau tanpa penggerak itu orang akan menjadi kalau bergerak itu jadi landai. Orang itu kalau sudah monoton terus ya, itu akan menjadi landai gitu. Tapi kalau ada sesuatu momentum baru, dia akan bisa bersemangat gitu ya, meskipun umurnya sudah masukin 60 tahun masih semangatnya 30 tahun gitu ya. Karena apa ya, tadi diperbarui terus. Tapi kalau tanpa itu ya kemudian akan menjadi landai. Nah, sekaligus dalam momentum ini kita akan mereview tahun lalu ya. Kita sudah melampaui 2025. Nah, kita review, kita sudah sampai di mana, kita bagaimana, itu akan kita review, dan kemudian kita menatap tahun yang akan datang. Ini kalau merujuk ya kepada ayat Al-Quran itu faida farota fansok. Ini 2005 selesai gitu ya. Nah, jangan kemudian kita masih tidak move on gitu ya. Kita sudah move on 2025, tetapi kita harus mereviewnya, apa yang sudah baik yang kita lakukan kita pertahankan, apa yang kurang baik kita perbaiki. Maka dalam pidato ini kita akan menyampaikan review kita 2025 kayak apa, kemudian nanti 2026 ini kita mau apa, dan itu menjadi komitmen kita bersama supaya nanti di tahun 2026 ini kita seakan memasuki dunia baru. Nah, kalau yang dulu pernah jadi manten anyar gitu kan, semangat hidupnya tinggi ya, minimal semangat pulang kerja gitu ya. Nah, semangat pulang kerja, jadi semangatnya kita ini bagaimana memasuki semangat tahun 2026 ya. Nah, kira-kira 2026 itu kayak apa gitu ya, karena kalau kita masuki sebuah belantara tanpa tahu apa yang akan ada di situ dan bagaimana di situ, tentu kita nanti bisa kesasar, kita bisa tidak sampai apa yang kita tuju dan seterusnya. Maka harapan kita nanti juga menatap tahun 2026 dan apa yang akan kita lakukan dan urgens untuk tahun 2026. Nah, yang terakhir nanti kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki tahun ini untuk hajat kita bersama, kita panjat kepada Allah supaya Allah mengabulkan apa yang kita hajatkan ya. Kenapa kok kita ini butuh berdoa ya, itu ini satu teori vibrasi ya. Vibrasi. Saya tadi malam tuh menemukan sesuatu yang cukup menarik ya tentang vibrasi ini. Jadi hari ini misalnya yang pakai vendor Telkomsel itu kan dia ada satelit ya. Satelit ini gitu ya, satelit ini kan ada misalnya HP saya pakai Telkomsel. Ini saya mengirim WA ke Pak Agus. Kan tidak langsung ke Pak Agus tapi melalui satelitnya. Kemudian ke Pak Agus. Hampir mungkin tidak, bahkan mungkin akurasinya kuat bahwa siapa yang kita tuju. Misalnya frekuensinya Pak Agus, nomor HP-nya Pak Agus, saya kirim nggak akan kesasar ke Mbak Yani ya, kecuali memang salah kirim yang dikirim banyak. Padahal itu berjuta nomor HP hari ini yang terkirim ya ke satelit. Saya nggak begitu paham dunia ini, tapi juga terkirim kepada ini vibrasi. Sebuah satelit saja bisa mengantarkan seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Bermiliar manusia menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapannya ada vibrasi dengan hajatnya itu bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita ini berdoa ya, itu berdoa. Nah, nanti tentu kita sama-sama menghajatkan untuk khususnya KSPP Spinama ini agar hajat ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala di tahun 2026. Besok masuk di 2027
ya kita berdoa lagi, gitu ya, berdoa lagi. Karena ini tidak doa untuk selamanya, doa khusus di tahun 2026. Tahun 2025 itu yang sudah kita lalui, dulu awal-awal tahunnya itu memang banyak kecemasan, banyak pesimisme, ya, banyak pesimisme, karena bahkan dulu itu ada tahun gelap, tahun nggak menentu, tahun apa begitu. Nah, pesimisme ini dilihatkan pada tahun 2025, rencana pertumbuhan APBN itu hanya 4,7 sampai 5,5, itu APBN. Nah, jadi pesimis, makanya ini Menteri Keuangan yang baru ini kan angka itu dianggap pesimis, angka 5 itu. Nanti harapannya bisa 8% gitu ya, 8%. Kalau pertumbuhan negara bisa 8%, itu harapannya nanti lapangan kerja akan lebih terserap, ya, penciptaannya maupun mengurangi pengangguran, dan mudah-mudahan daya beli masyarakat juga meningkat, tidak harus disupport dengan BLT dan lain sebagainya, dan ekonomi akan berkembang. Nah, kalau ekonomi akan tumbuh kembang, tentu sebagai lembaga keuangan kita juga merasakan akan manfaat dari tumbuh kembangnya itu. Kalau perbankan, ya, kalau perbankan itu tumbuh antara 8 sampai 11% perbankan 2025. Nah, untuk BPR, BPRS, Koperasi Simpan Pinjam atau KSPPS belum ada data. Saya sudah googling, nggak ada data. Tahun 2025 itu KSPPS mau tumbuh berapa? Itu nggak ada data. BPR pun nggak ada data yang valid proyeksinya gitu. Hanya menumbuhkan tren positif gitu saja. Artinya nggak ada yang menumbuhkan minus, nggak ada ya. Nah, Binama ada datanya ya. Binama mau tumbuh berapa sih 2025? Nanti bisa dicek. Itu kita ingin tumbuh 7% aset kita. Artinya itu sudah di atas pertumbuhan negara kita yang hanya 4,7 sampai 5%. Nah, optimis ya. Tapi kalau dibanding perbankan, kita masih di bawah karena perbankan umum ini itu 8 sampai 11%. Nah, memang kategori pertumbuhan di 2025 itu masih kategori pesimis. Karena apa? Masih terjadi pengaruhan tantangan global ya. Kita ingat pada waktu itu ada perang tarif ya. Karena pada waktu Presiden Amerika itu kan langsung memproteksi negaranya bahwa impor atau ekspor ke Amerika diproteksi dengan tarif biaya masuk, dan itu cukup mempengaruhi. Cukup mempengaruhinya gimana? Ketika misalnya produk Cina itu tidak bisa masuk Amerika gara-gara perang tarif, produk Cina itu akan lari ke dunia ketiga. Dan kita sangat tahu produk Cina adalah sangat murah dan kualitasnya relatif baik. Akibatnya apa? Akibatnya akan mengalahkan industri lokal. Nah, kalau industri lokal itu kalah, maka perampingan perusahaan, ya, pengurangan tenaga kerja akan terjadi, dan itu dampaknya pada daya beli. Dan kalau daya beli itu betul-betul turun, maka usaha akan menjadi menurun. Kemudian ada perang Rusia dan Ukraina, ini juga masih berkelanjutan, dan itu mendampakkan juga pasokan-pasokan gas dan terigu itu cukup berpengaruh. Dan juga isu konflik Timur Tengah, ya, Israel dan Palestina masih juga mempengaruhi karena sempat gentingnya, dan itu cukup pengaruh. Kalau nanti Timur Tengah itu meletus lagi, dampaknya kepada minyak, ya, minyak akan naik karena stoknya tidak ada. Nah, pesimis itu yang menyebabkan kenapa proyeksi tahun 2025 kecil ya. Nah, alhamdulillah 2025 sudah berlangsung ya. Kira-kira realisasinya bagaimana? Realisasi dari proyeksi itu bagaimana? Untuk pertumbuhan ekonomi nasional kita tumbuh rata di average itu selama triwulan ini 5,01%. Artinya masih posisi di angkanya tapi tidak tercapai pada angka optimalnya. Tadi kan 4,7 sampai 5,5 itu tidak. Maka yang kita rasakan pengangguran masih di mana-mana, dan ini problem bangsa kita. Di mana setiap tahun ditambah sarjana, ya. Ini kayak yang sekitar kita, UNES itu wisuda setiap bulan, ratusan bahkan mungkin ribuan. Belum Undip, belum Unisula, belum UIN, belum Unwahas, belum Unimus gitu ya. Mana yang belum disebut, belum Udinus. Setiap tahun meloloskan angkatan kerja, tetapi lapangan kerja tidak seimbang. Maka rata-rata dolari keluar negeri, ya. Karena beberapa negara seperti Korea ya, itu membutuhkan tenaga kerja. Jepang ya, kita juga sering membiayai orang yang untuk berangkat kerja. Modal awalnya memang gede, tapi mereka bisa bekerja di sana yang hasilnya lebih baik. Ya.
Di Hong Kong itu banyak orang Indonesia. Ya, jadi kalau bicara tenaga kerja asing itu banyak dari orang kita menjadi tenaga asing di luar negeri ya. Kalau di Indonesia kita juga meributkan tenaga asing gitu kan, tenaga asing orang-orang Chinese gitu ya. Tapi saya nggak tahu kalau di Hong Kong, di Korea itu sempat diributkan nggak sih? Wah ini banyak TKA. Karena mereka ternyata butuh pada TKA itu gitu ya, TKA yang ada mereka. Karena kalau tidak ada negaranya agak ribet. Kemudian untuk perbankan syariah ya, menunjukkan tren positif tumbuh 8 sampai 9%. 8 sampai 9% itu untuk perbankan syariah. Nah, untuk BPRS itu terrealisasi untuk aset tumbuh 7%. Aset BPRS itu tumbuh 7%, pembiayaannya 10% dan DPK atau simpanannya 12%. Ini menurut data itu ini jauh lebih baik daripada BPR konvensional. Artinya pertumbuhan mungkin masih rasionya kecil gitu ya, BPRS masih lebih tinggi. Untuk realisasi pertumbuhan KSPPS saya nggak menemukan data ya. Nanti kalau ada yang bisa ini saya udah Google nggak ada data KSPPS laporannya yang kita ini kan sering laporan ke Dinas Koperasi ya, itu ternyata mungkin tidak terupload di dunia internet ya, sehingga tidak bisa terakses gitu. Nah, untuk KSPPS Binama, berapa yang bisa kita capai di tahun 2025 ini? Untuk growth asset, ini sudah saya up kemarin dari penutupan 31 Desember 2025. Ini hati-hati nyebut tahun ya, karena ada orang yang selamat masih di tahun keliru ya tahunnya ya. Itu kita 8%, sudah sampai data Desember ya. Artinya secara pertumbuhan aset kita masih punya kinerja menyimbangi rata-rata perbankan, rata-rata BPRS ya. Karena kita bisa 8%. Nah, untuk simpanan kita juga sama bisa 12% ya. Jadi tumbuhan simpanan kita ini 12%. Nah, hanya pembiayaan yang 6% yang masih di bawah rata-rata. Nah, ini tentu menjadi catatan kita bersama. Jadi saya bicara apa sih yang kita catat adalah kemampuan menumbuhkan pembiayaan. Organisasi kita di dalam funding sudah bagus karena hampir rata-rata di industri lembaga keuangan kita bisa. Tapi untuk pembiayaan kita masih lebih lambat ya, lebih lambat. Alhamdulillah tidak minus. Ya, alhamdulillah tidak minus. Saya sudah cerita itu sampai September, nah itu hampir masih minus. Masih di bawah posisi 2024, baru setelah September itu kita bisa growth positif dan itu hanya 6%. Artinya, ini yang saya jadi catatan kita, tantangan yang paling depan adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan pertumbuhan pembiayaan. Itu yang saya kira jadi catatan. Kalau orang tutulan itu kita hanya bisa kulaan, orang iso gitu ya. Per Desember posisi liquid kita itu terbesar dari yang selama ini, posisi liquid kita. Ya, ini ada dua sisi kebetulan untuk cadangan lebaran supaya Mbak Nurul tidak pusing ya, nanti ya. Mbak Nurul tidak pusing, nanti kantor cabang juga tidak pusing. Tapi ini real dari perkembangan growth per Desember ya, berapa? Sekitar 31 atau 32 miliar. Posisi kita pernah tertinggi itu 30 ya, 30. Artinya memang kemampuan kita untuk fundraising, untuk funding ini sudah membaik, sudah average, kepercayaan anggota kita juga sudah baik ya. Dan ini perlu kita syukuri bersama ya. Cuman masih ada tantangan satu, bagaimana menyeimbangkan pertumbuhan itu agar tidak timpang. Kalau nanti over liquid juga susah karena kita akan defisit. Ini tantangan kita dari 2025. Untuk laba rugi atau SAU kita masih juga stabil ya, tidak ada kondisi yang jadi catatan untuk hanya growth ya. Cuman nanti tentu growth-nya pembiayaan yang harus sehat ya. Kalau hanya numbuhkan itu gampang gitu ya. Kalau hanya numbuhkan saya kira semua orang bisa. Tapi kalau yang numbuhkan yang sehat itu tidak mudah ya. Itu kira-kira catatan kita di 2025. Tentu kita bersyukur pada Allah SWT, kita mampu bertahan dan kita bisa tumbuh. Nah, tapi ada catatan yang tumbuh yang terbaik kita pertahankan, yang kurang harus kita cari jawabannya. Nah, 2026 itu APBN kita mau tumbuh berapa? 5,4%. Ini masih ada angka-angka pesimismenya. Nah, kemudian kalau yang pengamat lain terus Bank Indonesia itu agak optimis
tumbuh sekitar 5,1 sampai 5,6. Ini analisis BI-nya agak lebih optimis, sampai 5,6. Nah, kalau perbankan konvensional 9% growth-nya. Perbankan nasional 9%. Kalau perbankan syariah ini agak optimis. Nggak tahu ini BSI agak optimis, yang monitoring itu BSI itu 14,8. 14,8 ini cukup optimis ya. Cukup optimis. Kalau BPRS growth-nya 10 sampai 11 gitu ya, proyeksinya. Kalau KSP maupun KSPPS belum ada data ya. Saya nggak tahu, ini rencana ini belum terupload di dunia medsos, googling belum beranya. Nah, kalau KSPPS Bidama berapa? Yang sudah kita canangkan itu growth kita adalah 9%. Ini setara dengan yang di perbankan konvensional, tapi di bawah perbankan syariah, tapi di bawah sedikit BPRS ya, sedikit di bawah, karena BPRS 10 sampai 11, kita 9%. Nah, untuk simpanan ini memang entah strategi entah proyeksi, tapi bahwa kita mengerem simpanan karena realisasi 2025 itu bisa 12%, tapi 2026 ini kita turunkan menjadi 10% growth-nya. Kenapa? Supaya tidak over liquid juga. Karena kemarin November itu bagi hasil kita turun. Yang punya simpanan silahkan dicek. Itu karena November simpanannya tumbuh lebih besar dibandingkan pembiayaan maupun pendapatannya ya, Nah, Desember ini alhamdulillah naik ya. Naik Mbak Nurul, makanya pulang kemarin agak senyum-senyum karena bagi hasilnya naik. Bagi hasilnya naik ya. Nah, kita kurangi di 2026. Nah, pembiayaannya yang kita upkan. Maksudnya supaya likuiditas kita juga tetap terjaga secara keamanannya, tapi kita juga bisa menyalurkan dana likuid itu. Ya. Nah, namun demikian meskipun kondisi perekonomian dan sebagainya itu masih wait and see lah ya, ada cemas-cemas, tapi kita sebagai orang Islam tetap harus semangat, tetap harus optimis ya. Nah, maka tadi kita canangkan tetap growth, tumbuh ya, kita tumbuh, dan pertumbuhannya masih rasional di sekitar pertumbuhan lembaga keuangan. Kita tidak bisa dikatakan Bidama pesimisme. Nah, misalnya pertumbuhan kita hanya 2%, 3% itu pesimis ya. Tapi kita juga tidak kemudian gaya pertumbuhan kita 25% dan sebagainya. Karena ya artinya memang pertumbuhan ini kita susun berdasarkan data-data yang ada, berdasarkan kemampuan yang memang objektif yang kita lakukan, meskipun itu ada bahasa optimisnya. Itu kita di 2026. Nah, tentu optimis yang kita bangun ini menjadi optimis yang bergerak. Jangan yang optimis pengurusnya saja ya, yang lainnya loyo gitu enggak. Jadi kita optimisme ini kita harus bangun mulai dari pengawas syariahnya, pengawas koperasinya, pengurusnya, direksinya, manajernya, kepala divisinya, kepala cabangnya, ya, pak supervisornya, sampai OB-nya pun optimis gitu ya. Nah, semuanya kita jadi bangun optimis secara gerakan, sehingga kalau ini vibrasi tadi, gerakan vibrasi akan mempengaruhi. Kalau saya sudah pesimis, tentu akan mempengaruhi dengan kita abot tahun ini. Nah, gitu mesti lanjutkan juga jadi akan loyo gitu ya. Nah, kalau vibrasi ini dibangun dengan terus menerus bersama-sama, tentu kita akan sama-sama membangun optimisme ini bergerak. Ya. Itu kira-kira tahun 2026 ya. Dan kita tetap ingin 2006 kita lalui dengan kinerja yang terbaik. Nah, untuk mencapai kinerja yang terbaik di 2006, apakah cukup dengan duduk-duduk saja? Ataukah kita diam saja? Atau kita melakukan hal yang sama saja? Tentu tidak ya, tentu tidak. Kita harus melakukan hal-hal yang sudah baik yang kita lakukan dan memperbaiki apa yang kurang baik. Ditambah lagi harus ada terobosan-terobosan baru yang kita lakukan supaya kita berbeda. Ya. Saya senang nyontohkan itu sepak bola ya, karena ada Mas Edi gitu. Orang kalau hanya ingin saja melompatnya jauh, tapi tidak diimbangi dengan apa yang dilakukan, itu dia tidak akan mudah tercapai. Ngomong ASEAN aja kalahan, jadi kalahan ya. Wes ngomong Piala Dunia. Harusnya etapenya ASEAN ini pokoknya leading lah. Mesti ada FFF gitu ya, Indonesia mesti final gitu ya. Final kalau minimal run up atau final sudah biasa gitu.
nanti baru masuk Asia, baru masuk. Nah, dikiranya lawan nggak berbuat, dikiranya lawan itu diam saja. Nah, itu yang tidak ingin kita lakukan di perusahaan kita. Jangan dikira lembaga keuangan syariah yang lain itu tidak melakukan sesuatu. Jangan dikira pesaing-pesaing kita. Pesaing kita ini bukan warung makan ya. Pesaing kita bukan toko kelontong, pesaing kita bukan toko kosmetik ya. Laris itu bukan saingan kita. Mas Bagong bukan saingan kita, ya. Mas Bagong ya. Toko Mas Bagong ya. Warung makan juga bukan saingan kita. Gacuan bukan saingan kita. Ya. Bukan. Ya. Tapi saingan kita itu adalah KSPPS lainnya, BPR atau BPRS lainnya. Bahkan perbankan. Leasing, ya, Pegadaian. Asuransi enggak ya. Karena asuransi enggak melakukan pinjaman. Itu saingan kita. Nah, ketika di 2006 seoptimis pun apapun yang kita inginkan tapi kita nggak melakukan yang lebih baik dari pesaing kita, tentu kita nggak akan mampu bertahan. Ya. Tahun 2025, ini data. Tahun 2025, kembali ke 2025, ada 7 BPR atau BPRS yang digulung tikarnya. 7. Nah, KSPPS nggak punya data. Ya. Saya nggak tahu, nggak ada publish itu ya. Di Kementerian Koperasi atau di Dinas Koperasi itu nggak ada publish. Kalau di OJK ada publish. Jadi tahun 2025 kemarin itu 7 BPR BPS tikarnya digulung dengan berbagai sebab. Artinya dia tidak mampu mempertahankan dirinya dengan berbagai sebab. Saya nggak tahu kalau KSPPS berapa, tapi ada, ya. Nah, tentu kita tidak berharap bernasib seperti itu. Nanti harapan 2027 Binama hanya kenangan, ya. Kenangannya pun tidak manis, menjadi kenangan pahit, ya. Ya, kita tetap harapnya mampu bertahan dan tentu itu harus melakukan hal-hal yang optimal. Nah, paling tidak ada 7, ya, ini mohon dicatat nanti kita akan, ada 7 hal yang menjadi agenda penting kita di 2026. Yang pertama, penguatan struktur organisasi dalam fungsi manajerialnya. Mulai dari struktur teratas, struktur atas di koperasi itu RA ya. Nah, tapi ada nanti pengurus, ada DPS, ada pengawas koperasi, ada direksi, ada ke manajer dan lain sebagainya sampai ke bawah itu. Ada kepala divisi, ada kepala cabang, ada supervisor. Itu ingin kita optimalkan dalam fungsi manajerialnya. Secara teoritis manajerial, gitu ya. Kalau ini dijalankan dengan baik di masing-masing struktural, insya Allah organisasi kita bergerak. Masing-masing manajerial itu apa? Saya kira kawan-kawan semuanya sudah sangat hafal, ya, tapi boleh saya ingatkan kembali. Saya itu bagaimana mengelola kemampuan memplanning. Jadi perencanaan ini tidak hanya direncanakan oleh direksi saja, nanti manajer juga punya rencana, kepala divisi juga punya rencana, kemampuan menyusun rencana, kepala cabang juga mempunyai kemampuan menyusun rencana, memplanning, supervisor juga mampu membuat sebuah rencana. AO juga punya secara individual, kemudian Mondial juga punya. Semua harapannya secara struktural itu bisa menjalankan fungsi manajerial. Yang pertama adalah perencanaan. Kowe meh opo tahun 2026 ini? Itu punya plan. Nah, itu kita optimalkan. Kemudian yang kedua adalah fungsi mengorganising. Minimal mengorganising pribadi masing-masing, kemudian mengorganising timnya, agar bagaimana semua timnya ini bisa terorganisasi dengan baik. Karena kalau tidak terorganisir, kita akan berjalan ya seperti ini. Maka bagaimana mulai dari atas sampai bawah dalam struktural itu bisa melakukan organizing. Sehingga timnya, yang punya tim itu bisa bergerak dengan optimal karena terorganisasi. Karena kalau tidak semua terorganisasi. Hari ini ada peristiwa ini ya karena terorganisasi. Kalau tidak terorganisasi nggak akan ada ini. Jangan ada undangan, jangan sudah siap ini dan sebagainya. Itu karena terorganisir. Tidak tiba-tiba kita ini bisa ada acara seperti ini tanpa terorganisir. Ini contohnya mengorganisir. Dan yang ketiga mengactuating, melaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan melakukan evaluasi, mengkontrol dan sebagainya. Kalau siklus manajerial ini bisa dilakukan secara struktural, semua fungsi struktural kita ini bisa jalankan dengan baik. Karena itu akan menjadi siklus. Melakukan evaluasi, ada hal yang perlu diperbaiki, direncanakan, nanti diorganising, nanti kemudian diactuating, kemudian dikontrol lagi, ada terus. Ini akan jadi bergerak, sehingga aktivitas organisasi kita berputar.
Sebuah kendaraan itu kecepatannya sangat ditentukan oleh perputaran rodanya. Kita pernah lihat kendaraan pelan-pelan itu, kecuali kapal ya, karena rodanya gitu. Pesawat juga rodanya raketok ya nggak bisa. Tapi kalau mobil atau kendaraan itu dilihat dari perputarannya. Itu kalau nggak percaya, kalau kita nanjak di Jatingaleh atau di ini, truk itu geraknya pelan-pelan ya, masuk satu pelan-pelan, itu diselip. Sama orang jalan aja lebih cepat orang jalan. Tapi kalau yang cepat itu bergerak secara cepat, bahkan ketoknya kayak kalau kipas angin itu nggak kelihatan ini. Itu adalah organisasi. Kita berharap bisa cepat. Itu yang pertama. Nah, siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan? Ya dalam fungsi organisasi tadi. Bagaimana direktur bisa menggerakkan bawahannya, ya, kemudian manajer menggerakkan bawahannya, kepala cabang menggerakkan bawahannya. Seperti saya sering ulang itu contoh di jam yang tidak pakai baterai. Ya, itu kan detiknya menjalankan menitnya, menitnya menjalankan jamnya dan seterusnya. Ya. Itu yang pertama. Nah, ini nanti tentu ada pantauan yang kita harus bangun bersama. Nanti saya juga diingatkan supaya menggerakkan ini bisa berjalan. Yang kedua, peningkatan kualitas SDM. Ya, ini yang memang menjadi pikiran yang harus kita bangun, karena kita sangat sadar bahwa perusahaan apapun lah, sebuah kelompok, organisasi, perusahaan dan sebagainya itu sangat tergantung sumber dayanya. Nah, maka kalau sumber dayanya ini tidak berkualitas, jelas tidak akan memajukan itu. Itu yang ingin kita bangun, kualitas SDM. Ya. Nah, kualitas SDM kita ini, ya, nanti akan kita review lagi itu tentang nilai insan binama. Ya. Ini kita akan apalannya menjadi roto akeh gitu ya. Insan binama yang kemarin kita review itu untuk menjadikan kualitas satu itu tetap spiritualitas dan religiusitas. Itu tetap kita pegang, keimanan, ketakwaan, keikhlasan, ketawakalan, dan kejujuran. Ya. Itu nilai yang pertama. Jadi orang binama harus punya nilai spiritualitas dan religiusitas. Kemudian yang kedua, nilai orang binama yang ingin kita kualitas adalah profesionalisme. Profesionalisme. Kita menduduki posisi apa, harus kita tunjukkan profesional kita, ya, profesional kita. Artinya kemampuan melakukannya itu dengan pada tingkatan profesional, ya, bukan amatir, bukan amatir. Kita yang berkecimpung dengan Excel, ya harus paham Excel dan bisa menggunakan dengan baik. Kita yang harus berkaitan dengan bicara, kita bicaranya komunikasinya juga harus baik. Ya, kalau kita harus melayani dengan baik, kita harus bisa profesionalisme. Jangan sampai ini teler binama profesional ngitung duit wae sak jam, kan, nah, dihapusi uang palsu aja cepet rak konangan. Nah, ini nggak profesional. AONE senganutan akan nah, itu nggak profesional. Mondialnya menagihnya aja nggak profesional ya. Begitu dibilang aja sudah mulai dan sebagainya. Ini kita tingkatkan semuanya sampai pada ujung atas kita, pengurusnya, direksinya, manajernya, kepala cabangnya, kepala divisinya, sampai semuanya harapnya profesional. Nah, kemudian yang ketiga, integritas. Integritas itu adalah posisi diri di mana antara apa yang dikatakan sama yang dilakukan itu sama. Ya, ini integritas. Yang keempat mengenai loyalitas. Ya, orang-orang binama harus punya tingkat loyalitas yang tinggi. Ya, di satu ikrar kita itu harus mendahulukan perusahaan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, golongan. Sehingga harapannya loyalitas ini bisa terbangun dengan baik. Nah, yang kelima, leadership. Lu Islami nggak sih leadership itu? Ya, kan sudah saya sampaikan kalau di dalam agama kita itu kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalau setiap kamu pemimpin, nah, leadership. Jadi kita harus punya jiwa leadership, ya, leadership. Ya, karena ini ajaran agama juga. Kemudian yang keenam ini adalah kita adalah menjadi orang-orang yang visioner. Bicaranya ke depan. Memikirnya ke depan, bukan cerita masa lalu terus ya. Masa lalu kita ceritakan orang-orang yang galau, yang tidak bisa move on, ini bukan tipe orang binama ya. Tapi bicaranya adalah masa depan. Nah, yang terakhir nilai insan binama adalah teamwork, harus bisa bekerja secara teamwork. Kita ini bukan affiliate. Affiliate sendiri itu ya. Orang yang apa itu memang kerjanya sendiri. Gojek itu sendiri, tidak bisa teamwork, itu nggak bisa. Nah, kita teamwork. Maka insan binama harus bisa kerja sama karena semuanya saling bergantung, saling satu dengan yang lain saling memberi support. Jangan dikira seorang OB nggak penting ya, karena OB-nya cuti seminggu nih sudah susah ya. Nilai yang akan kita bangun ke depan.
Dan mudah-mudahan masing-masing dari nilai ini ada tumbuh kembang karena proses-proses pelatihan dan pengembangan. Insya Allah, gitu ya. Insya Allah komitmen perusahaan ini untuk menumbuh kembangkan pelatihan kita komitmen, ya. Segala yang untuk pengembangan sumber daya, insya Allah kita support. Tadi pagi ada yang minta, Pak ini ada buku bagus, beli, ya, gitu ya. Bukan saya, biasanya saya ya. Tapi ini bukan, udah bagus, ya. Kita screening buku ini bermanfaat, silahkan. Jadi nanti Binama mudah-mudahan punya perpustakaan, ya, karena ini memang meskipun dunianya sudah dunia digital, tapi kita nggak dengan buku, ya, sehingga nanti orang Binama ini komitmen terhadap pengembangan dirinya ada, ya. Ini komitmen kita meningkatkan kualitas. Nah, berikutnya adalah tantangan kita ini adalah meningkatkan produktivitas, ya, meningkatkan produktivitas. Karena kalau kita nggak produktif, jangan berharap meningkatkan kesejahteraan kita. Sudah saya survei, kenapa Cina-Cina itu rata-rata lebih kesejahteraannya lebih tinggi? Karena produktivitasnya tinggi. Produktivitas apa? Yang dikelola besar. Kita kalau hanya dagang misalnya aset atau omset 1 juta dengan omset 10 juta tentu akan beda. Gitu ya, akan beda. Nah, oleh sebab itu tantangan kita adalah produktivitas. Hari ini tahun 2026 kita tidak mencanangkan tambah cabang. Artinya tidak nambah orang secara mungkin ada 1, 2, tidak menambah orang dan tidak menambah jaringan. Nah, kalau kita bisa tumbuh, artinya produktivitas kita naik, ya. Artinya kelolaan kita naik. Kita sudah mengelola pembiayaan sekian miliar, gitu ya. Pembiayaan sekian, pendapatan kita juga sudah naik sekian. Itu artinya meningkat produktivitas kita. Itu tantangan. Jadi jangan sampai kita tumbuh kembangnya karena nambah orang, karena nambah kantor. Itu berarti nggak produktif. Nah, kita maka bangun produktivitas gitu. Nanti caranya bagaimana nanti kita akan bisa jelaskan lebih lanjut. Tetapi prinsipnya, yuk kita siapkan diri kita untuk menjadi produktif. Artinya tanggung jawab kelolaan kita naik. Gitu ya. Kemarin ada cerita MBG itu ada orang punya 30-an MBG. Bayangkan 30 MBG. Mau 1 MBG aja wis entuk 140 juta per bulan. Nah, 30 piro wae gitu ya. Nah, sing dikeke wong piro ya ora paham. Tapi itu benar contoh gitu. Ini ada orang yang saya kira kemampuannya juga sama dengan kita. Saya cek dia juga makannya nasi sama gitu ya. Itu sama kan? Pakaiannya juga sama gitu kan. Tapi dia mau berangan-angan mengelola 5 MBG. Nah, kalau bisa 5 MBG berarti kurang lebih berapa itu? 700-an juta setahun. Ya? Oh, sebulan dapat koreksi, sebulan. Enggak, ini tapi jangan tiru-tiru, enggak gampang juga gitu ya. Tapi kita ingin bangun yang sudah ada kita. Ya, kalau ada yang punya yang lain silakan teman. Kita ingin bangun. Jadi tahun ini memang saya jedakan tidak nambah kantor cabang, memberi kesempatan kepada HC untuk menyiapkan calon kepala cabang, supervisor yang lebih fight gitu ya. Terus buka ini kepala cabangnya belum siap, nanti juga akan berkembang. Setahun ini. Ya, nanti di HC catatannya adalah menyiapkan calon, karena 2027 kita harus buka kantor cabang. Tapi harapannya kita sudah produktif ya. Itu meningkatkan produktivitas kita. Maka selalu kita cek data kita, apakah setiap waktu itu produktivitas kita meningkat nggak? Nah, inti dari produktivitas adalah pendapatannya. Alhamdulillah, tapi kita tahun 2025 ini pendapatan kita secara akumulasi sudah meningkat dibandingkan 2024. Nanti 2006 harusnya juga lebih meningkat ya. Yang keempat, nanti kita ingin mengimplementasikan dan menguatkan budaya kerja KSPPS Binama. Nah, ini nanti mungkin perlu agenda pensosialisasi yang lebih agak detail, tapi secara bocoran dulu ya, karena yang kemarin yang hadir terbatas yang saya sampaikan. Budaya kerja kita ada 4 ya, nah, ada 4, enggak banyak kayak yang itu sudah kita ringkes nih, teman. Budaya kita pertama adalah kerja adalah ibadah ya. Kerja adalah ibadah. Artinya kalau ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada pengurus, bukan kepada direksi, bukan kepada ini. Kita bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di situ ada keikhlasan ya, kejujuran, kesungguhan dan lain sebagainya itu muaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi nek delok wong Binama kok udah sergep-sergep ya, padahal pimpinannya lagi keluar negeri gitu ya jadi. Loh, kita bukan bekerja untuk pimpinan, kita bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata orang Jawa, Allah Subhanahu wa taala itu boten sare, ya, gitu ya. Kata orang Jawa. Nek orang Arab bilang
apa? Wala naum ya, tidak tidur gitu ya. Kalau orang Inggris. Sehingga kapanpun dan dimanapun pengawas kita ada. Itu yang pertama. Kita fokus kepada anggota. Yuk anggota ini menjadikan apa namanya bahasa anunya tuan kita yang memang ini kalau kita ditinggalkan sama anggota kita bisa aja tinggal nama. Kita fokus dalam memberi sebuah pelayanan kepada anggota ya. Supaya jangan sampai anggota ini tidak merasakan diri sebagai sebuah anggota. Ya. Nah, yang ketiga adalah pengembangan sumber daya tadi. Itu budaya kita. Di Binama terkenal rekrutmennya objektif. Di Binama orang akan dilatih. Orang diberi kesempatan untuk berkarir. Ya, dan orang diberi kompensasi yang proporsional ya. Insya Allah baik. Itu budaya yang ingin kita bangun. Nanti supaya ke depan tidak ada lagi ini orang-orang baru ini bawaan-bawaan semua gitu ya. Karena kemarin tim sukses kalau kepala cabangnya nyalon mau saya mau jadi kepala cabang nyalon ya gitu kan bayar engkau ada tim suksesnya tim sukses enggak ada ya kita bangun itu dengan baik sehingga budaya ini akan menjadi budaya Binama ya budaya Binama itu nanti orang yang mau berkembang orang mau meningkatkan baik mudah-mudahan ada ruang yang lebih baik di Binama kalau tidak ada ya nanti harapannya diberi Allah di tempat yang lebih baik ya. Nah yang keempat budaya kita adalah menjadikan lingkungan kerja kita yang profesional, gitu ya. Lingkungan kita yang profesional, sarana prasarananya dan lain sebagainya kita bangun supaya itu memang itu menjadi sebuah profesional, gitu ya. Nanti kalau anggota CS-nya sudah pakai tab, ya kotak, sudah gitu ya. Nah, dan semuanya lah ini kita ada banyak ini profesional, pakaian kita juga profesional, ya. Cara kerja kita juga profesional. Ini di lingkungan kita, ruang kita kerja dan sebagainya juga profesional. Kemudian ramah, budaya Binama ramah ya, senyum, salam, sapa itu menjadi habit kita ya, ada siapa kita kasih senyum, kasih salam, kasih sapa, jadi sapa ya. Kemudian kekeluargaan, ini budaya Binama kita bangun kekeluargaan ya, jangan sampai kita ini sesama teman kerja tidak ada hubungan yang baik, neng-nengan ya, musuh-musuhan, santet-santetan yang tidak ada ya, ya kekeluargaan kita. Nah yang berikutnya lingkungan kerja yang Islam. Kayaknya semua kantor sudah tersedia musola, ya. Dan hampir musolanya sudah pisah ya. Nah, musolanya sudah pisah. Ini contoh yang fisiknya orang melihat Islami, gitu ya. Nanti apalagi Islami ya. Ya kalau pidato ada salamnya lah minimal ya gitu. Ya. Itu budaya kerja yang kita bangun dan nanti terimplementasikan dan kita pantau perkembangan progresnya karena ini terukur ya, Nah kemudian yang kelima yang menjadi urgensitas kita ini nanti kita tambah ya, penguatan segmentasi pembiayaan. Tadi problem kita adalah menemukan pembiayaan, ini kita kuatkan segmentasinya. Yang sudah sering kita bahas dan kita bangun ada segmentasi wilayah, artinya bahwa wilayah-wilayah kerja kita ini harus kita kuatkan. Jangan sampai kantornya ngalian, anggotanya yang ngaran gitu. Soalnya ngaran, anggotanya yang ngalian. Nah, ini kan segmentasinya tidak bagus secara wilayah ya. Karena kita buka kantor cabang, harapannya menguasai wilayah di kantor cabang tersebut ya. Tidak Magelang, anggotanya Semarang, wah ini susah lagi. Ini secara wilayah sudah kita bangun dan kita akan kuatkan terus sehingga Binama ini nanti on the track di dalam penguasaan wilayah ya, penguasaan wilayah. Kemudian segmentasi berdasarkan sektor usaha ini juga sudah kita bangun, sektor usaha yang kita ingin garap, yang kita fokuskan, mulai dari apakah itu pengembang, apakah itu pedagang mobil, apakah itu makanan dan minuman, ataukah itu produsen dan seterusnya kita sudah bangun. Nah di 2026 ini yang ingin kita perbaiki dari yang sudah ada sebetulnya itu akan membangun segmentasi pembiayaan kecil, segmentasi pembiayaan menengah, dan segmentasi pembiayaan besar. Ya, jadi UMK itu kita bangun. Nah nanti yang kecil itu berapa, nanti itu bagaimana cara pemasarannya, bagaimana cara pengelolaannya, itu nanti kita akan susun. Kemudian yang menengah juga begitu, ini berapa sampai berapa, penanganannya gimana, cara memasarkannya bagaimana, cara pengembangannya gimana, cara kelolaannya bagaimana, itu juga kita kembangkan. Dan yang besar untuk ukuran kita, ya tetap dengan Kepmen 8 itu ada faktor maksimalnya, gitu. Tapi kita anggap ukuran kita besar. Dengan pengelompokan menjadi 3 ini harapannya menambah penguasaan kita terhadap segmentasi lengkap ya.
Secara wilayahan kita juga bangun segmentasi, secara sektor usaha juga kita bangun, dan secara pengelompokan grade usaha juga kita bangun. Sehingga kalau ditanya berapa anggota kita yang termasuk pembiayaan kecil, sekian. Di mana dia, yang menengah siap berapa, yang besar berapa. Jadi kita ini punya anggota-anggota yang besar berapa. Besar di kita itu misalnya kayak simpanan itu ya yang tertinggi mungkin sekitar 4 miliar ya 4 miliar. Nah kalau kebandingkan di Kospin Jasa itu ada kata yang deposito itu 200-an miliar satu orang, ya gitu kan. Itu aset kita cukup diisi satu orang itu, gitu ya. Tapi kalau dia ngambil ya pusing juga, gitu kan. Nah kita nanti mudah-mudahan ketemu segmentasi-segmentasi yang bertumbuh kembang ya. Nah, kita juga belum berharap ketemu orang yang begitu. Kalau misalnya dia tiba-tiba aku bisa nggak deposito di Binama 100 juta, dan aku bagian yang lempar juga susah. Tapi kita harapnya tumbuh kembang seperti itu, pembiayaan juga seperti itu. Itu menjadi agenda juga yang urgen di kita. Nah kemudian tetap pada concern pertumbuhan pembiayaan tapi yang sehat, ya, yang sehat. Nanti kita cek tumbuh kita ini semakin sehat apa semakin sakit. Nah ini nanti kita akan jadi pantau karena kita punya canangan program yang urgen, yaitu di pertumbuhan pembiayaan sehat. Nah yang terakhir yang urgen bagi kita juga yaitu peningkatan kemampuan pengelolaan pembiayaan. Jadi jangan sampai kita hanya bisa menyalurkan tapi nggak bisa mengelola. Nah mengelola itu bagaimana? Yang masih standar kita lakukan itu satu, memonitoringnya, memonitoring pembiayaan yang kita berikan, memonitoring angsuran yang dia lakukan, sehingga harapannya dengan kemampuan memonitoring ini menjadikan peningkatan kelolaan pembiayaan kita meningkat. Kan ada, kalau kita tidak mampu memonitoring ini, yang kamu biayai berapa? Oh lupa, ya misalnya mana saja lupa. Semua ini berarti kita nggak ada kemampuan monitoring. Nah kemudian setelah kemampuan monitoring pembiayaan ini, kita harapkan nanti kita juga meningkat kemampuan kita melakukan remedial, perbaikan. Sing nunggak siji piye iso tunggakan ilang, sing nunggak loro piye iso berkurang tunggakane, sing nunggak telu bagaimana bisa. Nah kalau yang sudah terlanjur sakit, bagaimana iso disehatkan kembali, ya disehat kembali. Bagaimana kalau memang sudah tidak bisa, penyelesaiannya juga kita harapannya bisa. Ini yang kita berharap supaya pembiayaan yang kita sudah tadi tumbuhnya berat, ini bisa kita canangkan tumbuh tetapi menjadi lebih sehat. Itu saya kira hal-hal yang perlu kita agendakan, ya, kita jalankan di 2026. Nah, sehingga harapannya satu, di sisi kita juga meningkatkan kualitas sumber daya kita. Kedua, kita juga menjadikan anggota itu menjadi peningkat kepercayaannya kepada kita. Kalau sudah percaya itu mudah-mudahan tidak mudah terpengaruhi oleh isu-isu yang ada. Ya mereka tetap loyal kepada kita, dan harapannya dengan itu kita bisa tumbuh berkembang dan kita bisa menjalankan amanat dari para anggota itu dengan baik, yaitu mengelola simpanan dan pembiayaan ini dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan di ujung akhir ini kita mari bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan, ya, sehingga apa yang kita canangkan di 2026 ini akan lebih mudah kita capai, dan syukur bisa melampaui dari apa yang kita. Terima kasih semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.